Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh hari ini. Saudara, genap 2 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tepat pada hari ini Rabu 20 Oktober 2021. Namun bagaimana kondisi setelah 2 tahun Presiden membangun Aceh? Berikut kita akan terhubung bersama dengan Bapak Rustam Effendi selaku pengamat ekonomi. Ya baik, Assalamualaikum Pak Rustam. Ya, waalaikumsalam. Ya Pak, bagaimana Anda melihat 2 tahun masa jabatan Jokowi Ma'ruf Pak? Ya, kalau saya melihat dan mengamati selama ini ya, memang Pak Jokowi ini masih komit untuk membangun Aceh, saya lihat. Meskipun beliau tidak menang di Aceh, tapi beliau masih sayang kepada Aceh dan masih menganggap Aceh sebagai kampung halamannya. Dan ini yang sangat membuat kita senang ya. Jadi ini nampak lewat paket-paket kegiatan yang di dalam PSN yang beliau tetap komit untuk menyelesaikannya begitu. Ya, baik. Kalau kita melihat dari Provinsi Aceh sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh masa kepemimpinan Jokowi dan juga Ma'ruf ini, Pak? Kalau kita kembali kepada ekonomi Aceh ya, ini kan kita lihat pada data dan fakta yang ada. Kita kan ekonomi Aceh ini lebih kepada ekonomi yang lebih bertumpu pada pertanian ya. Itu kontribusi lapangan usaha pertanian dalam ekonomi Aceh itu hampir 30% ya, 29 lah. Dan tentunya lapangan usaha ini menjadi hajat hidup penduduk kita yang menjadi bagian terbesar itu. Nah, apa yang saya lihat kalau saya kaitkan dengan apa yang beliau bangun, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, itu memang cocok ya ataupun inline ya, sejalan dengan kondisi Aceh dalam konteks ekonomi. Kita kaya di pertanian. Hasil gabah kita kan sampai 2,4 juta ton itu per tahun ya. Dan itu adalah salah satu penopang ketahanan pangan kita. Bukan hanya untuk Aceh, mungkin kalau Aceh mungkin konsumsi hanya 30% ya, tapi sisanya kan bisa untuk wilayah lain yang ada di Indonesia ini. Dan ketika melihat konteks PSN ini, yang saya lihat itu apa yang dibangun itu memang sangat sesuai dengan kebutuhan Aceh. Kita mesti akui itu. Sekian tahun kita tidak menyentuh bendungan-bendungan yang ada itu. Dan ini menjadi sebuah legasi ya, titipan beliau ke depan lah yang akan bisa memperkuat pangan di Aceh yang meskipun kita mungkin cukup untuk kita makan, tetapi kita juga ada kewajiban untuk bisa menyuplai untuk kebutuhan nasional. Dan ini satu hal yang tidak dilakukan oleh sebelumnya ya, pasca kita damai. Kemudian yang kedua juga mungkin kita ada jalan tol itu yang mungkin ya sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya. Ya, meskipun dalam konteks ini mungkin saya lebih mengapresiasi usaha yang ada di dalam pembangunan bendungan itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Karena kita memang kaya dan melimpah di lapangan usaha itu. Ya, Pak Rustam, bagaimana Anda mengamati ekonomi masyarakat Aceh di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan melihat dari program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden kita Ma'ruf Amin ini, apakah semakin meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh? Kalau kita sampaikan, kita katakan, kita klaim itu meningkat memang susah ya, sebab kita dihadapkan pada situasi pandemi dalam 2 tahun ini ya. Tentu bukan hanya kita ini, global, nasional juga terimbas dia. Tapi yang saya lihat ada satu, bahwa masih ada komitmen untuk melanjutkan bendungan-bendungan yang ada itu di Pidi misalnya kan, di Pasir sana. Ini sesuatu yang memang sangat-sangat penting dalam konteks jangka menengah panjang ke depan gitu. Tapi kalau dalam konteks ekonomi langsung tentu bukan hanya kepada Pak Jokowi saja, saya pikir kan. Di sana ada bupati, ada wali kota, ada gubernur. Jadi kita harus fair dalam melihat ini. Kan bukan hanya APBN kita punya uang kan, tapi juga ada di dalam APBD, APBA, APBK-nya kita. Tentu lebih kepada konteks itu. Tapi dalam konteks nasional, apa yang beliau sentuh itu dalam mid term and long term ke depan itu akan akan menjadi basis yang kuat kita untuk bisa tumbuh ke depan. Apalagi memang yang kita sentuh adalah sektor atau lapangan usaha yang memang menjadi hajat hidup kita, seperti pertanian, dan mungkin juga ya di kebun juga nantinya ke depan ya kan, di kelautan misalnya, yang memang menjadi basis usaha kita ke depan gitu. Tapi kalau kita klaim misalnya dengan fakta yang ada misalnya, tentu susah, sebab kita dihadapkan dalam situasi pandemi di dalam 2 tahun ini. Jadi siapapun tidak bisa membuat sesuatu yang memang dibutuhkan ya
Ya. Tapi komitmen beliau untuk melanjutkan bendungan, melanjutkan jalan tol itu saya sangat apresiasi itu. Baik. Ya, dan ini sudah masuk di masa jabatan kedua tahun. Artinya masih ada sisa masa jabatan lagi untuk Pak Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Nah, ini kalau kita bicara tentang prioritas yang harus dilakukan di Aceh, ini apa saja nih Pak? Saya pikir yang pertama adalah bendungan-bendungan tadi yang sudah dilakukan itu diselesaikan dan kalau bisa dilanjutkan untuk wilayah-wilayah lain, ke wilayah Nagan segala macam, ke sana ke pantai selatan ya kan. Mungkin juga di kelautan kita juga sangat banyak potensi itu kan, mungkin aktivitas-aktivitas untuk peningkatan nilai tambah ya kan, pengolahan ini kalau bisa dibantu di mana mungkin swasta bisa masuk. Bagaimana Pak Jokowi dengan lobbying beliau, dengan hubungan baik beliau bisa membawa calon-calon pemilik modal besar itu yang bisa masuk ke Aceh. Sebab Aceh itu sebetulnya kalau dalam hal bahan mentah itu sudah sangat melimpah, tapi persoalannya adalah pada nilai tambah. Bagaimana itu bisa diolah sehingga bisa lebih berguna dia untuk kita jual dengan angka lebih tinggi, dengan nilai lebih tinggi dalam bentuk ekspor misalnya. Yang kedua, saya pikir Pak Jokowi bisa membantu kita untuk bisa menuntaskan atau menyediakan pelabuhan-pelabuhan yang siap ekspor itu, ya kan? Di mana kalau ada hal-hal yang masih menghambat, beliau bisa bantu lewat kementerian beliau. Ini saya pikir dua hal ini kalau bisa dibantu untuk Aceh, saya pikir sisa 2 tahun ini lagi, saya pikir itu akan sangat-sangat meaning useful ya. Aceh bisa tumbuh bagus itu, pertumbuhannya bisa meningkat itu. Dan kalau ekonomi tumbuh bagus, tentunya akan bisa membuat, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa membantu pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Ini penting itu. Dan saya yakin beliau sebagai kampung halaman beliau yang kedua, beliau akan bisa lanjutkan itu bendungan, mungkin yang sudah selesai nanti di Pasir, di Pidi, bisa dialihkan atau dibangun ke tempat-tempat lain yang memang potensial sawah. Dan kita sangat luas, kita punya sawah dan kita masih butuh dukungan itu. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rustam Effendi sudah bergabung bersama kami di